aku Dinia, founder dan CEO-nya Clinomic. Di episode Clinomic Radio kali ini, aku akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Nandia Irawan dari Carbon Ethic. Nah, di beberapa hari yang lalu di Instagramnya Clinomic kan kita udah sempet nih teaser kalau misalnya Clinomic akan kerjasama kolaborasi sama Carbon Ethic. Tapi bentuk kolaborasinya seperti apa, siapa itu Carbon Ethics, kita belum cerita nih lebih lanjut. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang itu semua barengan foundernya Carbon Ethics, Nandia Irawan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak dulu ya lebih lanjut di video ini karena seriously menurut aku mereka tuh keren banget. Oke? Hai, so aku udah sama Nandia dari Carbon Ethics. So excited to see you again. Yay! Tadi udah ngobrol-ngobrol. Udah 1,5 jam. baru akhirnya rekam. Jadi aku tuh udah kenal Nandia sebelumnya. Kapan ya kita waktu ada acara itu? May this year. Oke. Okay. Jadi Clinomic diundang ke acaranya BP karena Nandia dulu kerja di BP, sampai sekarang juga kerja di BP ya. Terus kita ngomongin sustainability. Tapi sekarang Nandia di sini datang untuk ngebahas Carbon Ethics. Yes. So ceritain dong Carbon Ethics itu apa sih? Carbon Ethics is a foundation, NGO, and we focus on educating, reducing, and offsetting carbon emission of individuals and institutions. Okay. So mulai awal mula kalian punya kepikiran bikin si Carbon Ethic ini itu gimana? Awal mula kepikiran adalah jadi foundersnya ada 3, aku, Jessica, sama Bimo. Kita 3-3 masih kerja nih, jadi aku dari BP, Jessica dari Unilever, Bimo dari Johnson & Johnson. Nah, kita bertiga tuh ketemu di One Young World pada tahun 2018 kemarin. Nah, setelah ketemu kita ngobrol-ngobrol, vibe-nya dapet banget nih, dan kita sama-sama kayak very passionate about climate change and environmental issues, tapi kita ngerasa between waste solutions and climate solutions, yang climate solutions sih belum banyak yang ngomongin. Jadi kita berpikir, okay, let's do something about it, let's try to educate people mengenai karbon. Nah, awalnya objektifnya adalah kita #carbon diet, dan juga kita pengen try to mainstream the carbon conversation gitu. Gimana caranya supaya orang bisa lebih mengenal carbon footprint-nya mereka masing-masing. Akhirnya kita bikin carbon calculator supaya orang bisa isi dan tahu understand their carbon consumption. Oke. Gitu. Terus yang kalian lakukan nih si Carbon Ethics ini apa nih activitiesnya? Nah, Carbon Ethics sendiri selain individuals and communities, they can go to our Instagram, you can fill out our survey. Nanti kita akan kasih carbon footprint kalian berapa setelah isi surveinya sendiri. Kita juga ada blue carbon. Jadi kita juga selain kita tanam mangroves, kita juga tanam blue carbon. Nah, blue carbon itu apa sih? Blue carbon itu ada seaweed, seagrass, and corals kayak gitu. Nah, beda dengan carbon offsetting NGO yang lain yang mungkin nggak tahu kemana dan diapain, kalian actually bisa datang ke carbon trip kita. Jadi kalian bisa tanam sendiri tuh pohonnya. Cool. Atau blue carbon package-nya kayak gitu. So we're very excited to actually engage and create a dialogue around carbon. Jadi sama-sama kita lebih mengerti bareng carbon footprint berapa dan how many trees does it actually take for your own lifestyle. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya program-program yang ngejalanin offset kayak Carbon Ethic ini kan ada beberapa ya. Maksudnya nggak, kalau di Indonesia sih aku cuma baru tahu kamu doang. Nah, tapi kan ada juga yang misalnya nanam pohon gitu. Nah, tapi kan kalian programnya kebanyakan blue carbon ya, yang kayak seagrass, corals. Itu tuh bedanya apa sih sama yang nanam pohon biasa sama yang blue carbon kalian? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin climate change itu kan tentang karbon greenhouse gas kan. Nah, greenhouse gas kita itu tuh ada budgetnya. We call it carbon budget gitu. Jadi kita punya carbon budget sekitar 1000 gigaton. Itu adalah budgetnya dunia planet bumi ini gitu kan. Sekarang udah berapa? Nah, kalau menurut Greta sekarang udah tinggal 315 gigaton dari 1000. Jadi kayak we basically have used udah 60% lebih ya gitu. Nah, 300, kenapa orang pada bilang tinggal 10 tahun lagi itu udah no point of no return? Karena pemakaian manusia pada umumnya itu sekitar 30 gigaton per tahun dengan asumsi population growth yang seluruh dunia nih ya. Seluruh dunia ya 30 gigaton gitu. Jadi you can also calculate kalau misalnya Nandia sebagai seorang individual itu carbon budgetnya berapa setahun kayak gitu. So if you spend more than that, itu berarti you're contributing to the contributing to climate change and climate emergency gitu kan. Nah, going back to your question, perbedaannya apa adalah
Kalau terrestrial tree yang di forest atau tanam di hutan biasa, segala macam di tanah daratan lah. Iya, daratan. Nah, itu sequestration rate karbonnya tidak sebesar yang mangrove kayak gitu. Jadi mangrove itu sequestration rate-nya bisa 10 kali lebih besar daripada terrestrial tree. That's why Carbonetics memilih mangrove untuk jadi medium kita untuk carbon offset. Jadi gitu. Mangrove itu rate untuk nyerap karbon dioksidanya lebih tinggi daripada terrestrial tree. Yeah. Oke. Dan itu butuh waktu berapa lama nih sampai si mangrove-nya ini ditanam sampai akhirnya mereka bisa nyerap dan berfungsi sebagai carbon offsetting tuh kira-kira berapa lama sih? Kalau untuk dari Carbonetics sendiri kita pakai calculation lifetime. Jadi 10 tahun lah ya paling nggak. Itu untuk kita harus jagain pohonnya supaya nggak kemana-mana. Jadi makanya kenapa di Carbonetics juga kita kita juga budgetin buat service and maintenance. Jadi bukan cuma beli pohon lalu selesai. No, the most important part is the second year and the third year, dimana kita juga harus bayar orang, farmersnya segala macam untuk bantu maintain trees kayak gitu. Nah, going back to your question on the blue carbon itself, kalau blue carbon sendiri kenapa kita menjualnya sebagai package, we call it the blue carbon Avengers, adalah karena si ekosistem blue carbon itu yang dibutuhkan. Oops. Yes. Terinteraksi. Ya, jadi si blue carbon package itu setelah kita ngobrol-ngobrol sama farmers. Yeah. Hi Nadia. So let's start again. Yes. Kepotong hujan dan kepotong a bit family emergency. But hopefully this time works. Coba mungkin boleh dijelasin ulang what exactly a blue carbon is? Okay. So blue carbon is actually carbon that is stored by marine and coastal ecosystems, such as in the mangrove forest with the seagrass and seaweed as well. So that's actually what blue carbon is. So you've probably heard about carbon. So you have blue carbon, green carbon. Blue carbon is the ones that are stored by the marine and coastal ecosystem. Oke. Nah sekarang program yang dijalanin sama Carbon Ethics ini apa nih? Boleh diceritain nggak? Right, so carbon ethics basically where we understand that with the climate change, itu kita nggak bisa cuma fokus nanam pohon aja, tapi we need to actually focus on the entire ecosystem itself. Dan itu kita juga mulai baru mengerti setelah belajar, setelah kita kerjasama sama beberapa macro farmers. Mereka malah minta, Mbak tanam seaweed juga, Mbak tanam seagrass juga, Mbak tolong koralnya juga diperhatikan kayak gitu. So we're actually targeting the entire ecosystem di mana seaweed, seagrass, and coral will help with the restoration of the area. Karena kan area tersebut itu zaman dulu udah pernah dibom buat fishing segala macam kan. So it's really unhealthy, and we want to help restore the health of that ecosystem. So that's what the blue carbon package is. So we're not only selling the mangrove, we're also the seaweed, seagrass, and coral under the same package. Oke. Terus kalau misalnya yang program Carbon Ethics ini kan berarti kalian kerja sama farmers di tempat kalian melakukan project ini kan. No, so I understand that you guys do the project di Pulau Seribu. Nah itu kenapa kalian pilih Pulau Seribu? Right. So sebenarnya kenapa kita pilih Pulau Seribu? Karena kita mau benar-benar bisa bolak-balik nih, karena kita semua Jakarta based kan, jadi kita mau benar-benar bisa bolak-balik supaya bisa lihat farmersnya. Kalau misalnya kita pilih project yang jauh, kita bakal harus spend carbon budget again just to go somewhere gitu. Sementara Pulau Seribu it's just a boat ride away, an hour or two boat rides away gitu. So that's number one. Number two, we want to ensure that kita bisa supervise the farmers. Jadi bukan cuma nanam, tapi juga kayak we've got service and maintenance throughout, supaya nggak habis ditanam mati gitu. That's the last thing we want, because what we want to ensure is that the carbon is kept under, that it's properly sequestered. Gitu. Dan ekosistemnya kita mau lihat perubahan ekosistemnya secara bertahap juga, mudah-mudahan makin bagus, makin healthy seiring dengan bertumbuhnya blue carbon portfolio dari orang-orang yang nanam. Oke. Terus kalau misalnya kita kan nanam pohon nih, atau dalam hal ini dalam blue carbon kita nanam mangrove, seagrass, coral dan sebagainya. Nah itu tuh dari mulai kita hari nanam sampai mereka bisa berfungsi untuk menyerap karbon dan sebagainya, itu berapa lama sih prosesnya? Ya, so itu
instance kalau kayak mangrove sendiri, mangrove tuh kita harus jagain antara 2-3 tahun supaya dia benar-benar nggak mati, karena kan kalau mangrove itu di tahun kedua dia yang paling fragile kan. Jadi we pay supervision fee to the farmers supaya mereka bisa liatin, supervise dan maintain. Nah, the question is at which time do they start to sequester carbon? It depends on which part. Nah, kalau mangrove sendiri sih kita ngitungnya itu karbon yang kita put itu lifetime. Jadi by the 10th year we can already get it. So that's why it's very important for the tree not to die. Karena kalau baru setahun 2 tahun itu karbonnya masih kecil. Okay, that's very interesting. Hi Amelie, say hi. Halo. Dia lagi di rumah soalnya. What else? Dan kita senang banget nih karena dalam podcast ini kita juga sekalian mau ngasih tahu teman-teman kalau Clinomic dan Carbon Ethics sekarang punya program Blue Donation Program in our website. Jadi teman-teman sekarang bisa mendonasikan karbon biru ini melalui website Clinomic ya. And really excited to have this program. Nah terus buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang karbon biru, terus kayak cara nanamnya gimana, nih Carbon Ethics punya kesempatan untuk trip misalnya untuk ngelihat petani-petaninya itu atau gimana ya? Yes, so we do the trip based on demands usually, karena tergantung ada beberapa orang yang tertarik. Jadi kalau misalnya memang tertarik, please come to our Instagram and DM us atau just comment on our comments and we'll see how many people are interested. Usually kita ada trip setiap bulan, jadi the next one is gonna be in January. If you guys are interested, just let us know and we'll reach out to you. Oh cool, mungkin nanti kita Clinomic sama Carbon Ethics juga bisa organize trip bareng ya. Boleh. I think November kemarin baru sama DLH DKI Oh, cool. ikutan trip karbon kita. Jadi so we're actually offering people to see the location where they can plant the mangroves, the seagrass. Jadi nggak cuma bayar aja, tapi ini an actual physical produknya bisa langsung tanam sendiri juga. ya senang banget sih karena aku pikir kan Indonesia one of the biggest carbon emitters in the world ya. Dan program-program kayak gini harusnya semakin banyak. And really excited karena benar-benar bisa kasih kesempatan buat teman-teman untuk contribute secara real gitu terhadap karbonnya mereka. Nah, mungkin soal carbon footprint masing-masing orang nih gitu. Gimana sih kalian, kan aku tahu you guys have calculator for carbon footprint kan. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih kayak sebenarnya methods untuk ngitung jejak karbon, untuk tahu berapa banyak emisi yang kita keluarkan tuh gimana sih? Yeah, so buat pendengar podcast Clinomic sekalian yang kalau memang tertarik menghitung carbon footprint masing-masing bisa ke Instagramnya Carbon Ethics. Di situ ada link buat survey of our carbon footprint calculator and you can fill that in. Usually sih kalau yang sekarang kalau ngomongin asumsi sendiri kita pakai DEFRA assumption, which is you can Google that's actually available worldwide gitu. Kita pakai DEFRA assumption dan kita juga pakai calculation wells to tank and tank to well. Jadi WTW itu berarti dari ujung ke ujung, dari mulai extraction sampai akhirnya delivery kayak gitu. Nah, kalau dari cara kan kalau carbon footprint misalnya you see an absolute number gitu kan, your target would be to actually reduce that absolute number, whether that's by 1%, 5%, 10%, it doesn't matter. I think to me what matters is that you make a sustainable reduction in that number. Jadi misalnya hari ini aku punya habit nurunin, aku jalan kaki dari dari rumah ke kantor, atau aku prefer naik bus umum, atau aku prefer naik sepeda, yang kayak gitu aja kan sebenarnya udah ngurangin karbon kayak gitu. Atau misalnya tadinya 7 hari selalu pakai AC, jadi cuma 5 hari pakai AC, tapi ya kalau panas banget nyalain fan kayak gitu. So I think it's just the purpose of it is to be mindful of where your carbon consumption are coming the most from gitu. Once you're mindful of it, then you can take the appropriate actions to reduce your carbon footprint. Salah satunya adalah flying, contohnya gitu kan. Kalau udah dari survei result yang aku terima, rata-rata orang itu paling banyak carbon footprintnya dari terbang, holidays. Sebelum aku aware of my carbon footprint consumption, aku kalau mau terbang ya terbang aja, kan kayak
sekali gitu kayak is it wise for me to do that? Have I used enough carbon budget for myself? Jadi kayak lebih carbon conscious sebenarnya dari footprint calculator tersebut. Yang kita harapkan dari Carbonetics adalah for customers to be more carbon conscious. So it's impossible for you not to use any carbon budget at all. Yes. Kayak nggak mungkin karena kan kita juga masih hidup interaksi dan ada kegiatan ekonomi segala macam kan. Tapi as long as you're carbon conscious, you'll be more well aware gitu kayak aktivitas mana aja yang bagus dan yang mana harus dikurangi. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan memang so I mean like let me recap that. Jadi kayak berarti kalau misalnya aku bisa conclude dari apa yang kamu jelasin itu yang paling utama sebenarnya boros karbon itu adalah terbang, naik pesawat terbang. And when you use this calculator dan tahu carbon budget kamu tuh berapa setiap hari atau setiap bulan misalnya, kamu jadi bisa lebih conscious kan, dan itu yang diharapkan supaya semua orang tuh bisa mulai familiar dengan carbon yang mereka emit gitu. Dan sekarang ya salah satu solusinya mungkin maybe it's not perfect, tapi ya dengan offsetting the carbon footprint itu sendiri dengan program Blue Donations ini kan ya, dan ya betul. Dengan program Blue Donation ini sebenarnya Carbonetics we always say kita pertama educate, kedua reduce, ketiga baru offset gitu. Jadi kalau bisa jangan langsung offset, tapi pertama ya nyadar dulu lah. Kayak misalnya orang bikin dosa, kan lo nggak harus langsung bayar ini kan, apa namanya, langsung bayar artian langsung confess. Pertama kan harus sadar dulu secara acknowledge dulu ya. Acknowledge dulu kayak gitu. Jadi that's number one, just be carbon conscious. Yes, okay, so I think that's a very important message. So I think we can wrap these conversations. Thank you so much Nandia udah waktunya digangguin with these two babies with me. Terima kasih banyak. Ini ada Andaru, ini yang kemarin sakit tapi sekarang udah oke. Udah ini Amelie, my biggest one. Dadah. Well, thank you so much Nadia for your time. Semoga teman-teman yang denger podcast ini bermanfaat dan nambah ilmu ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk tungguin launchingnya program Blue Donation-nya Clinomic bareng Carbon Ethics di website kita. Thank you.